warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhtasatin wa kullu muhtasatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amli selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tab dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, ada Ustadz Anggi, Ustadz Wawan, dan Ustadz Husni Mubarak. Alhamdulillah mereka bersama kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Idul Adha, dan di samping itu ada yang berbagi yaitu dengan hewan kurbannya,
dan semuanya memperoleh ya Pak ya, tidak ada yang tidak memperolehnya. Bahkan kalau berlebih kepada saudara kita yang non muslim itu pun boleh dikasih. Ya inilah daging kurban ya, daging kurban. Makanya perlu ada panitia itu agar merata gitu. Ya mesti berkomunikasilah kalau ada kegiatan-kegiatan antar kaum, antar masjid ya, itu ada komunikasi. Maksudnya itu biar merata. Kalau dulu itu orang kurban di di rumahnya masing-masing gitu ya. Kemudian ada yang kebagian 2 bagian, ada yang tidak kebagian. Nah ini yang tidak baik ya, akan mengundang kecemburuan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah kita laksanakan dan ada beberapa perubahan. Ya, kami menghimbau untuk niat bersama gitu ya. Karena niat itu penting dan ada doa yang dipanjatkan bahkan dipesankan. Makanya kalau panitia itu harus jadi yang lengkap. Ya memang kita harus belajar terus gitu ya, jangan berhenti. Kalau jadi panitia itu sampaikan kepada yang kurban, nanti dipotongnya hewan ini jam sekian sampai jam sekian. Kalau tidak bisa hadir, bahkan dianjurkan walaupun di tengah perjalanan dia sudah memberikan kurban untuk di Masjid At-Taubah, turun dulu. Ya, katakanlah jam 8 sampai jam 10. Nah, jadi di perjalanan jam 9 panjatkan doa. Wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Diteruskan. Nah, itu pentingnya. Ya, kalau yang ada di sini dengan menyaksikan dan di situ dengan niat yang dituntun oleh yang menyembelih gitu ya. Bismillah ya Allahu akbar gitu kan ya. Bismillah ya Allahu akbar, diteruskan lagi hadza minka walaka. Ini darimu ya Allah, bukan dari siapa-siapa. Walaka, dan untukmu. Ya, jadi sejalan dengan doa yang dipanjatkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini darimu Allah, rizki yang engkau berikan padaku. Dan walaka, untukmu. Min ahi, min ukhti, atau minni. Disambung seperti itu. Sehingga menjadi afdal ya ketika menyembelih kurban. Saya ingat ini Pak, ada syair yang dikumandangkan ya, sering disampaikan ya. Amutu wa ahya ala hubbikum ya Allah. Itu sebenarnya menanamkan kepada kita, matiku, hidupku itu bukan karena siapa-siapa, karena cintaku kepadamu ya Allah. Ala hubbikum. Diteruskan lagi, wa dhulli ladaikum. Aku ini hina di hadapanmu ya Allah. Wa izzi bikum, dan aku mulia ketika bersamamu. Jadi ini juga menanamkan ya, cara beribadah itu seperti itu. Jangan kita itu beribadah karena tidak ada tuntunan. Jadi semua itu disuruh dituntunkan karena Allah. Jadi wadhulli, aku ini rendah. Aku nggak ada apa-apanya ya Allah. Di hadapanmu, ladaikum. Wa izzi, dan aku mulia bersamamu, bikum. Wa izzi bikum, aku mulia bersamamu. Jadi kalau karena Allah, ya sudah, kita itu akan dituntun oleh Allah. Udah, makanya kalau orang-orang sufi Pak, itu ketika beribadah, itu tidak ada yang mengharapkan memperoleh surga, itu nggak ada. Dan tidak ada yang takut neraka, itu nggak ada. Beribadah memang karena cinta kepada Allah. Dan yakin Allah itu tidak akan menempatkan orang yang soleh ke tempat yang salah. Yakin. Karena Allah itu adil. Maka Allah tidak mungkin menjadi yang zalim. Itu sudah pasti. Jadi karena Allah adil, maka tidak mungkin orang yang ahli ibadah dimasukkan dalam neraka.
Orang yang banyak maksiat dalam surga, walaupun di sana ada kudrah iradah Allah, tetapi Allah tidak mungkin berbuat apa itu zalim. Oleh karena itu yakin bahwa kita itu Allah sudah menempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya, jadi ya kita sebagai seorang muslim dalam sehari-hari kita bisa memfokuskan baca ayat suci Al-Quran. Dalam hari-hari kita bisa bersolawat atau dengan nyanyian-nyanyian yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai nyanyian yang menjauhkan dari Allah. Ini jangan sampai. Ya, ini sekedar mengingatkan kepada kita apa yang telah kita laksanakan. Nah, surah Al-Mudassir ini sama dengan Al-Muzammil ya artinya ya Pak ya. Jadi kalau diartikan Al-Mudassir itu juga berselimut, Al-Muzammil juga berselimut. Tetapi kalau kita lihat konteks ayatnya berbeda. Al-Mudassir itu berkaitan dengan memberikan peringatan kepada orang yang berada di sekitarnya, kepada orang-orang yang belum beriman. Makanya pakainya fa'angzir. Sering disampaikan bahwa para nabi itu ketika menyampaikan dakwahnya itu cuma dua Pak kontennya, yaitu nadhiron basyiron. Anzir itu peringatan. Nah karena yang dihadapi oleh nabi orang kafir Quraisy, maka menyatakannya fa'angzir, jadi memberikan peringatan. Nah kalau orang bojong, basyiron, berikan kabar gembira. Yuk kita berkorban. Nanti daging kurban itu akan menjadi kendaraan bagi kita. Nah ini ya kemarin saya sampaikan di khutbah, yaitu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jadi dagingnya, darahnya, bulunya, tanduknya itu tidak akan sampai, akan tapi takwanya. Karena apa? Karena orang kafir Quraisy Pak, dulu itu walaupun di sana di Ka'bah itu banyak berhala, korban masih ada Pak. Tapi besar-besaran hewannya, banyak-banyakan hewannya. Makanya bagi orang Islam itu bukan itu. Dan itu maknanya luar biasa. Beribadah itu sesuai dengan kemampuan. Silahkan. Mau bisa beli hewan yaitu dengan harga 2 juta, nggak apa-apa. 3 juta, nggak apa-apa. 5 juta, ya nggak apa-apa. Karena bukan dinilai dari itunya. Makanya kalau jadi panitia itu mamanya mohon maaf ya, ada yang memberi yang sekian, terima. Karena yang diterima itu bukan warna kulitnya, bukan bulunya, bukan tanduknya, bukan darahnya yang mengalir banyak, tidak. Walakin yanaluhu taqwa. Sangat menghargai kepada orang-orang sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jadi nggak usah kalau nggak mampu terus diada-adakan karena punya wewenang sebagai kepala daerah, ambilkan buat saya atas nama saya, bagi-bagi ke kecamatan, ke desa-desa. Bukan kurban itu. Kurban itu disuruhkan secara individu, diperintahkan kepada perorangan. Sama dengan zakat. Zakat itu juga perorangan. Nah ini, ya, jadi jangan sampai salah kaprah. Nah ini yang repot itu orang alim terus berada di lingkaran pemerintahan, khawatir dicopot terus mendukung. Padahal sumbernya itu tidak ada. Oh boleh, itu kan Baitul Mal. Baitul Mal palalu. Negara itu diambil dari mana sih? Kalau Baitul Mal itu dari yang halal-halal. Indonesia kan pajaknya ada yang dari yang halal ada. Dari yang haram juga banyak. Itu dari klub-klub malam itu apa? Minuman khamr itu apa? Itu haram. Apa disamakan dengan Baitul Mal yang benar aja? Ya itulah keadaan di kita ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya kalau mau jangan pakai istilah kurban lah. Karena nomenklatur kurban itu sudah jelas. Nabi Ibrahim, Ismail. Ya nanti ketika di zaman Rasulullah diteruskan.
ada hewan-hewan yang dijadikan kurban, ada onta, ada sapi, ada kerbau, ada domba. Nah itu pakainya bahasa-bahasa yang lain. Nah, ya sudahlah, karena sedang seperti ini, biar rakyat itu bersenang, bergembira, kasih support. Yang dikasih ya kalau pemerintah yang lebih kepada orang yang berhak, ya, yang berhak, ya, yang kekurangan banget gitulah istilahnya. Diambil kriterianya, kan lebih sedikit. Konon katanya yang miskin itu kan sepertiganya ya Pak ya. Kalau sepertiganya yang kemarin 100 miliar itu apa nggak cukup gitu ya. Itu kan hanya sepertiganya, itu bisa sampai dan itu ngena. Ya itulah keadaan di kita seperti itu. Ya, Rasulullah ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Rasulullah itu dipanggil bukan "Hei Muhammad", enggak. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini Allah yang manggilnya ya. Allah yang manggil Rasulullah itu Muhammad. Rasulullah tidak pernah manggil nama, kecuali menggambarkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Itu menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad meninggal. Seperti nabi-nabi yang sebelumnya ada yang dibunuh dan sebagainya. Itu menggambarkan kalau ketika Allah memanggil Muhammad Rasulullah tidak pernah pakai nama. Pakainya itu julukan. Ya kayak Bapak manggil saya, manggil Mas gitu ya. Manggil Mamang, manggil Ustadz gitu ya. Itu julukan. Karena ada istilah ewu pakewu. Nggak ada yang manggil Judin, Tajudin, nggak ada. Ya karena ada tertanam rasa hormat itu ada kepada guru gitu ya, ada panggilannya, nggak mau pakai panggilan nama. Itu Allah memanggil Muhammad tidak pakai nama, pakainya itu dengan julukan. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Itu menunjukkan mengangkat derajat Muhammad Rasulullah. Itu Allah saja seperti itu. Ya, tidak seperti kepada nabi-nabi yang lainnya. Nah, inilah kelebihan Nabi Muhammad. Nah, tadi sampaikan bahwa ada perbedaan antara sama-sama pernyataan membangunkan, tetapi di situ ada perbedaannya. Kalau Al-Mudassir ini memberikan peringatan untuk khalayak. Ya, jadi ada yang menyatakan ketika ayat ini turun, maka Nabi Muhammad bukan sebagai nabi saja, tetapi sebagai rasul. Jadi setelah urutannya itu Al-Baqarah dulu, ya, ayat 1 sampai 5, kemudian ada fatrah. Fatrah itu masa senggang, Pak. Jadi Allah tidak menurunkan wahyu. Nah, disinilah Nabi Muhammad itu gelisah. Ya, gelisah. Dan ketika awal pun tidak ada perintah untuk mengingatkan kepada Khadijah, baca Quran, nggak ada. Nah di situ ketakutan, ada orang datang kepadaku dan memelukku dan mengajarkan ini. Nah di situ belum ada pernyataan Rasul, belum ada. Khadijah menyatakan bahwa engkau adalah orang yang baik, tidak mungkin sebangsa iblis mendekatimu. Nah ini Khadijah itu sudah meredakan rasa ketakutan, rasa kewaswasan. Engkau adalah orang yang terpercaya. Pasti itu adalah makhluk yang dari yang maha kuasa untuk memberitahukan kepadamu. Nah di masa patroh, masa senggang, ini baru Nabi ya. Ketika ayat yang 5 Al-Alaq turun, itu baru Nabi. Nanti setelah turun surah Al-Mudassir, ini baru dinyatakan Rasul. Karena apa? Ada perintah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, surah ini adalah surah Makkiyah. Masih ingat ya Pak ya? Kalau Makkiyah berarti turunnya surah ini sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah, surah ini turun sesudah Nabi hijrah. Nah, kandungannya ada beberapa kandungan yang jelas yang di sini memberikan penetapan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah karena ada perintah untuk memberikan peringatan kepada umatnya.
Nah, ketika Nabi Muhammad memberikan peringatan, di sini orang-orang kafir itu malah menuduh itu sihir. Itu seperti orang-orang yang terdahulu penyair. Jadi tuduhannya itu nggak karuan kalau orang-orang yang tidak beriman. Bahkan nanti ada beberapa penjelasan bagaimana ada semacam dialog antara orang yang berada dalam surga dengan orang yang berada dalam neraka. Ya, jadi di sini itu dinyatakan malakum fi sakor. Kenapa sih kamu dalam neraka sakor? Sakor itu neraka yang membara, Pak. Jadi gosongnya bisa sampai ke dalam-dalam. Jadi ketika orang itu dimasukkan dalam neraka, itu terbakar keseluruhan badannya. Itulah neraka sakor, neraka yang membakar. Dijawab oleh mereka, qalu lam naku minal musallin. Aku ini tidak menegakkan sholat. Sholat itu kalau tinggalkan itu termasuk dosa besar. Ketika orang tidak sholat, satu sholat saja, katakanlah subuh, maka tercatat ya dalam neraka si fulan termasuk dalam neraka. Ya, dalam neraka. Itu sudah tercatat seperti itu. Karena orang meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Makanya sholat itu disesuaikan dengan kemampuan, bisa berdiri dengan berdiri, bisa duduk dengan duduk. Ya kalau dengan berdiri dengan waktu sehat, sempurnakan. Takbirnya yang benar, rukuknya yang benar, iktidalnya yang lurus, sujudnya di situ tujuh-tujuhnya itu melekat ke bumi. Ya kalau tidak mampu, tidak harus. Ya semampunya. Ya. Nggak ada orang yang berbeda terus dipaksakan dengan orang yang lain lagi. Itu tidak ada. Sesuaikan dengan kemampuannya. Orang yang sakit silakan dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk dengan isyarat dan sebagainya. Itulah gambaran pelaksanaan sholat sampai seperti itu. Diteruskan lagi, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Ini kan ada Pak ya. Kenapa kamu itu dalam surga? Apakah karena sholatmu? Bukan ternyata Pak. Sholat itu untukmu, untuk diri kita. Bukan sholat tidak berarti, sholat pondasinya. Ya, jadi karena kamu sholat, maka bisa mencegah dari yang mungkar. Ya, jadi sholat itu bisa mencegah dari perkara yang mungkar. Nah ini, jadi kenapa? Karena baca Quranku, bukan. Baca Quran juga untukmu. Kamu bisa paham, kamu bisa mengerti mana yang harus dijalankan, mana yang harus ditinggalkan. Apa karena saummu? Bukan. Tapi bukan berarti saum itu juga tidak mengantarkan surga. Itu pondasi. Ya, jadi di sini orang yang saum itu menjadikan dirinya itu sehat. Ya, bersih. Organ tubuh itu setiap tahunnya itu harus beristirahat. Jangan dipaksakan terus-terusan untuk memproses makanan yang ada. Itu juga haji. Haji itu mestinya sebagai sarana untuk menjadikan umat Islam bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, itu jelas. Jadi ibadah-ibadah itu sebenarnya untuk mempererat di antara kita. Sholat berjamaah itu bererat kepada kita. Ditambahkan tradisi dengan bersalam-salaman. Salam-salaman itu bukan sekedar tempel tangan. Itu juga mengandung arti tempel hati. Ya, jadi menjadikan kita itu dekat. Ya, jadi kita itu dekat dengan orang-orang yang suka berjamaah. Kalau orang yang nggak pernah berjamaah, bisa nggak dekat? Nggak ada orang berjamaah terus dekat tuh nggak mungkin. Kalau yang seperti ini apalagi dengan tatap muka, ya Allah, itu semakin dekat, sama-sama kita menengadah kepada Allah. Nah, dinyatakan orang bisa masuk surga itu karena apa? Ditambah lagi, yaitu dia mau memberikan makan kepada orang miskin. Nah, disitulah Allah itu tersenyum. Allah itu tersenyum melihat hambanya yang memberikan makanan kepada orang yang kekurangan.
Nah, ini diantara kandungan dari ayat suci Al-Quran yang ada dalam surah Al-Mudassir. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fit naqur fadzalika yawma idin yawmun asir. Alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u al-ayyazid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru
liyastaiqinal ladzi utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, kum berdirilah, fa'angzir dan berilah peringatan, wa rabbaka dan terhadap Tuhanmu, fakabbir maka agungkan. Ya, kemarin kita sudah mengagungkan dengan lafaz Allahu Akbar ya. La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Itu mengagungkan. Mengagungkan di sini itu artinya memposisikan perintah Allah itu lebih diutamakan. Ya, kalau ada pilihan-pilihan, ada perintah Allah, ada perintah yang lain, dan kebetulan berseberangan, ikuti perintah Allah. Nah itu mestinya itu, fakabbir. Jadi mengagungkan Allah itu bukan sekedar lafaz, bukan, tapi dalam realisasi, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penting sekali. Wasiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu, fatahhir, bersihkan. Ya, bersihkan dari najis, ya, bersihkan dari kotoran, ambil dari yang halal dan sebagainya. Warujza fahjur, dan dari dosa-dosa maka tinggalkan. Ya, dari kekeliruan yang disengaja ataupun tidak sengaja, tinggalkan. Ya, sudah, lupakan. Ini disuruh untuk bertobat. Makanya ada istilah hijrah ya. Jadi istilah hijrah itu mungkin diambil ya, kalau dari dulu itu nggak ada ya, istilah hijrah itu nggak ada. Hijrah kalau dulu memang ada, yaitu dari tempat ke tempat. Ya, kalau sekarang ya memang yang public figure itu lebih ini ya, lebih banyak memberikan informasi gitu ya, kayak jilbab apa hijab ya. Padahal kalau diartikan hijab itu penghalang, satir. Kalau dalam kitab fikih itu umpamanya ada laki perempuan, nah boleh pakai satir, ada penghalang. Nah kalau umpamanya laki-laki sama laki-laki ada satir, itu kalau menurut fikih nggak sah. Ya, jadi bahkan dalam fikih itu walaupun satu benang dinyatakan sebagai satir itu nggak sah jamaahnya. Nah ini ya pelak-peliknya dalam fikih itu banyak sekali nanti. Ada beberapa yang ya karena namanya fikih itu kan pemahaman. Ya, wala tamnun tastaksir. Janganlah kalau memberi itu mengharapkan yang besar, jangan. Itu nggak benar ya. Jadi makanya kalau kita menyikapi perintah Allah, ya sudah, kalau memang perintah laksanakan, nggak usah lah kita itu tanya-tanya nanti dapat apa, itu nggak usah.
Kalau larang, udah tinggalkan. Karena apa? Al-Quran ini tidak untuk didiskusikan. Karena Al-Quran itu nggak bermasalah. Yang bermasalah itu manusianya. Kalau ada perintah, yakin itu kebenaran, laksanakan. Kalau ada larangan, yakin itu kebenaran, harus tinggalkan. Itu kalau kita menyikapi Al-Quran. Ya beda kalau ini pendapat saya. Kalau pendapat saya, nah itu boleh disangkal. Apalagi saya. Rasulullah aja ketika perang, itu ada yang bertanya, ya Rasul, apakah ini wahyu atau pendapatmu Rasul? Pendapatku. Jadi aku boleh dong berpendapat yang lain. Boleh saja. Ya, jadi kalau di situ juga sebenarnya sudah, kalau Rasul itu penetapan yang terbaik ya. Kayak perang Uhud itu sebenarnya Rasul itu kan sudah menempatkan pos-pos yang tertinggi. Tapi karena tergiur dengan harta, nah di situ Khalid bin Walid licik. Wah, bener dipancing dengan harta jarahan, tinggalkan. Berbalik ke atas tentara-tentara dari Khalid bin Walid yang akhirnya tentara Islam itu kalah. Karena apa? Karena tidak mengikuti Rasul. Ya, walaupun Rasulullah menyatakan ini boleh ya sewaktu-waktu kalau dalam keadaan terpepet gitu. Nah, ini beda. Ya, jadi ketika Rasul menyatakan itu ada pernyataan lain kalau ada pernyataan yang lebih baik, posisi yang lebih tepat, ya silahkan. Artinya seperti itu. Ya, ketika memberikan jangan mengharapkan nanti ada imbalan yang lebih baik. Sudah, kita itu ibadah. Berkurban ibadah. Ya sudah. Kalau dalam rumusannya yang berkurban sepertiga. Ya, sepertiga itu saya nggak tahu kalau di sini diambilnya paha depan kecil ya. Paha belakang mestinya. Paha belakang itu kasih. Jadi umpamanya yang sapi, paha belakang itu ditatal-tatal menjadi 7 gitu. Ya, jadi kan paha belakang itu juga paha yang bagus juga ya, daging yang bagus juga. Nah, itu kalau menurut timbangan sepertiga itu. Ya. Ya jangan juga umpamanya yang berkorban lebih afdol. Serahkan saja. Ya enggak. Yang afdol itu yang sesuai dengan ketentuan. Jangan ya. Terserah nanti dia kasih ke siapa gitu, terserah. Ya jadi jangan bilang, yang afdol enggak usah mikirin yang kurban. Ya enggak begitu. Ya tetap haknya ada ya, haknya ada. Kasih gitu. Walirabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu disuruh bersabar. Kenapa? Ini sesungguhnya Pak ya, sabar itu banyak yang diberikan kepada kita peringatan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini artinya ketika kita menjalankan sesuatu itu pasti ada rintangan, Pak. Ketika kita menjalankan sesuatu pasti ada masalah. Pasti ada ujian. Makanya pesan sabar itu tanamkan. Dan orang yang sukses itu orang yang sabar. Sabar. Kalau dia belum paham tata cara sholat, belajar tata cara sholat. Itu sabar artinya. Dengan yang sempurna. Bagaimana tata cara sholat yang benar? Ngikutin. Karena Rasul menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Disuruh melihat hadis. Ya bukan berarti saya melarang pendapat ulama, enggak. Karena para ilmuwan pun itu memahami dari Al-Quran dan hadis. Yang paling ya kalau kita itu pengen hati-hati, itu kembali kepada Quran hadis. Kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah kita selamat. Ya jangan dibilang kering, gak ada ibadahnya, kering, gak ada tambahan-tambahannya. Jangan takut. Karena orang yang beragama itu bukan yang berlebih dan tidak berkurang. Yang proporsional kalau dalam beragama. Yang proporsional itu artinya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya alhamdulillah di Melon sudah jalan. Ya ada murid saya, mana Pak J? Ya ada Pak Mardi ya, sudah jalan di sana Pak ya. Udah bab haid Pak. Jadi udah ngajar ke istri-istrinya. Ya. Jadi di sini disuruh bersabar. Insya Allah ini tinggal 1 juz lagi Pak ya. Ini juz 29-nya 2 lembar lagi atau berapa? Ini insya Allah kelar. Ya mudah-mudahan nanti bulan Muharram kita kelar Pak ya.
Bulan Muharram, mudah-mudahan kita nanti pindah ke kitab yang lain. Ya. Fa idza nuqira fin naqur. Nah, ini ketika ditiupkannya sangkakala. Seperti apa? Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Di situ pada waktu itu, pada waktu itu ditiupkannya sangkakala yauma idzin, pada hari yang dimana yaumun asir, yaitu hari yang susah. Ya, kalau di dalam surah Al-Qari'ah jelas orang ya bertaburan. Seperti kapas. Dia ada orang yang lari ke Jawa Timur, orang Jawa Timur lari ke Jawa Barat, bertaburan entah arahnya kemana. Itu seperti itu, nggak punya tujuan. Ya karena digonjang-ganjingnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, digonjang-ganjingkan dengan goncangan yang dahsyat. Orang itu langsung panik. Orang yang beriman yang ketika itu sudah dikit. Karena di sana itu di orang-orang yang penjahat-penjahat semua. Yang ketika menyaksikan hari kiamat itu penjahat-penjahat semua. Jadi ketika hari kiamat itu banyaknya orang zalim. Ya. Ini ada orang Nasrani yang menyatakan gini, Pak, untung kita itu ada orang Islam yang berani untuk menyatakan iya dan tidak terhadap penguasa yang zalim. Andaikan tidak ada Islam, maka orang itu ngikutin kepada penguasa yang zalim. Iya, seperti itu. Makanya di sana terus berbuat aniaya, terus berbuat zalim dan seterusnya. Nah, makanya kan Al-Qur'an jelas, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya sayang. Ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada saudara kita untuk melaksanakan ibadah dengan benar itu sayang. Mencegah kemungkaran juga sayang. Orang-orang yang mabok, jangan mabok. Nah, ini kan ada antisipasinya. Ya kalau umpamanya pagar ditutup ya tutup rapat gitu ya. Pagarnya ngemplong. Lampunya ada lampu dibuang. Nah, itu kan nggak benar. Nah, ini ada apa? Saya nggak ngerti. Nah, ini kalau ada orang-orang yang berbuat jahat diantisipasi ya dengan rambu-rambu yang ada. Nah, ini yang ada di masyarakat, kadang-kadang ada istilah nanti bermasalah, nanti dan sebagainya. Nah, ini nanti khawatir kalau orang itu ngumpul-ngumpul anak muda, terus ditambah lagi mabok-mabokan, bisa jadi akan merusak kepada lingkungan. Ya, kalau otaknya sudah hilang kan, maka dia akan membenarkan dirinya sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, alal kafirina ghairu yasir. Enggak ada yang mudah untuk orang-orang kafir. Ya, semuanya susah. Nanti salah menyalahkan. Ya kayak orang ketika di pengadilan kan Pak ya, umpamanya ada orang yang berbuat salah, terus dia kena, maka dia narik-narik yang lain. Si anu juga sama kok dengan saya, gitu. Nah, itu akan narik-narik yang lain. Tidak ada yang mudah untuk orang-orang yang kafir itu seperti itu. Dzarni wa man khalaqtu wahidan. Dzarni, tinggalkanlah aku. Wa man khalaqtu, dan siapa dan orang yang aku ciptakan dengan sendiri. Ya, jadi kita itu tinggalkan masing-masing nanti ketika berhadapan dengan Allah. Nah, inilah. Wa ja'altu lahu malan mamdudan. Wa ja'altu, dan aku jadikan lahu baginya malan, yaitu harta, mamdudan itu kalau diartikan madda itu panjang, Pak. Mamdudan yang dipanjangkan. Nah, kalau di sini diartikan yaitu diluaskan. Ya, rizki itu diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, sebenarnya sih kalau orang kafir memperoleh banyak kenikmatan itu sebenarnya sedikit, Pak ya. Nanti orang kafir yang berada di dalam neraka itu akan menukar tolong aku hidupkan, hartaku akan tukarkan dengan iman. Nggak ada, sekarang sudah nggak ada lagi. Makanya semiskin-miskinnya orang Islam itu sekaya-kayanya orang kaya di dunia orang kafir. Ya. Kenapa? Karena punya bekal. Niat karena Allah. Niat bukan karena siapa-siapa, bukan karena dipuji. Ya, pengen dipuji, kepengen terhormat, kehidupan duniawi. Nah, di situ pura-pura beramal yang baik gitu ya. Ternyata bukan darinya. Nah, itu kalau orang yang beriman itu ya memang sudah punya bekal. Wabanina syuhudan, dan anak-anak menjadi saksi. Wa mahadtu lahu tamhidan, dan aku berikan
apa itu rizki, ya, dengan selapang-lapangnya. Summa yatma'u an azid, dan kemudian dia ingin sekali ada tambahan. Kala, tidak. Innahu kana li ayatina anidan. Karena apa? Karena mereka itu dengan ayat-ayatku itu menjadi musuh. Andadan, anidan, yang orang-orang kafir itu menjadi musuh terhadap Nabi Muhammad kepada Al-Quran. Sa'urhiquhu sa'udan, dan aku akan timpakan kepadanya, ya, dengan siksaan yang dahsyat. Nah, inilah untuk mereka itu seperti itu, dengan siksaan yang payah. Innahu fakkar wa qadar, bahwa sungguhnya dia itu sudah mikirkan dan sudah tentukan. Fakutila fakai fakodar, dan ketika dibunuh bagaimana ketentuannya? Summa kutila kaifa qadar, kemudian dibunuh dan bagaimana dia itu ketentuannya. Nah, di sini summa nadzor, kemudian dia itu melihat, summa abasa wa yasar. Ya, jadi ketika diberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy itu ya samalah dengan di kita itu, umpamanya ada orang yang menolak. Ya, dia melihat, dia berpikir, tapi ketika sudah dibunuh ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, yang ada apa? Abasa, berpaling, ya. Terus wayasar. Nah, ini makanya baca Al-Quran harus hati-hati ya Pak ya, makhrajnya. Jangan sampai ada yang kurang, ada yang salah. Nah, kalau bashar pakai shin gede itu manusia. Ya, Muhammadun huwa basarun kal basari. Ya, bahwa Muhammad itu ya manusia seperti manusia pada umumnya. Balhuwakal yakuti bainal hajari. Akan tapi apa? Muhammad itu bedanya apa? Sama-sama batu, kalau kita batu koral Pak ya. Kalau Nabi Muhammad batu permata. Bedanya itu. Nah, di sini basar sin itu adalah artinya menurut apa itu cembetut. Ya, cembetut. Jadi jangan sampai salah ya. Summa abasa wa basar. Bukan wabashar, bukan wabasar. Dengan sin kecil itu cembetut. Dia berpaling terus cembetut. Itulah orang-orang kafir. Ketika diberikan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Summa adbaro wastakbar. Dia memalingkan. Ya, jadi tidak sependapat denganmu. Aku lebih pinter gitu. Wastakbar, menunjukkan kesombongannya. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Bahwa ini semua orang-orang kafir itu beranggapan ini adalah sihir yang ditinggalkan, ya, yang dipelajarinya. In hadza illa qaulul bashar. Ini adalah ucapan manusia yang seperti itu, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir. Sa'uslihi sakor. Nah, mereka yang seperti itu, yang bertentangan dengan, yang menentang ayat-ayat Allah, akan dimasukkan dalam neraka sakor. Wa ma adrasa kama sakor, apa yang dimaksud dengan neraka sakor itu? Ya, la tubki wa la tadar. Yang kamu itu tidak mungkin, ya, apa itu ditinggalkan dan juga apa itu dibiarkan. Artinya sudah pasti kalau orang itu yang bertentangan, menjadi lawan terhadap ayat Al-Quran, itu artinya seperti itu. Udah, kamu itu bakalan ke sana, kira-kira seperti itu. Lawahatul nil bashar. Nah, baru bashar ini untuk manusia. Jadi disinilah apa itu membakar untuk manusia, yaitu yang bertentangan. Alaiha tis'ata asyar, atasnya itu ada 19, ya. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Ya, tidaklah aku jadikan di penduduk neraka, ya, itu tidak adalah malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, dan tidaklah aku menjadikan bagi mereka bilangan, illa fitnatan lilladzina kafaru, kecuali sebagai apa itu cobaan, ya, sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir. Kenapa dinyatakan kafir? Karena mereka masih ada di dunia. Karena sifat Allah itu ghafur, kalau mereka itu mau bertobat, maka diterima. Maka dinyatakan liyastaikina, agar mereka itu yakin. Alladzina utul kitab, yang telah diberikan kitab, wa yazdadu, dan bertambah alladzina amanu imanan, yaitu bertambah imanna. Wala yartab, dan tidak menjadi ragu. Orang-orang yang beriman tidak bakal ragu terhadap ayat Al-Quran. Alladzina utul kitab wal mu'minun, yaitu orang-orang yang diberikan kitab dan beriman.
wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun, dan adapun untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada sakit hati di sini itu bukan luka Pak ya, yaitu hasud, dengki, iri, sombong. Nah, itu yang ada di sini, maradun. Wal kafirun, dan orang-orang kafir, madza aradallahu bihada masalah. Inilah kalau orang-orang yang sakit hatinya, orang kafir itu akan muncul. Bagaimana, apa kehendak Allah dengan perumpamaan ini? Kira-kira seperti itu. Kadzalika yudillullahu may yasha. Seperti itulah Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Wa ma ya'lamu junudu rabbika illahu. Tidaklah akan mengetahui ya tentara-tentara Allah kecuali Dia. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidaklah dia kecuali sebagai pengingat bagi manusia. Inilah Al-Qur'an. Insyaallah kalau kita ini termasuk orang yang beriman dan mau melaksanakan perintahnya, mau meninggalkan larangannya, apa-apa yang Allah firmankan, yakinkan, maka kita itu akan menjadi orang yang selamat. Kalla wal qamar wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.